Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Samudra luas membentang sejauh mata memandang, biru tanpa batas, berkilau diterpa cahaya mentari sore. Di tengah hamparan itu berdirilah sebuah kapal pesiar megah bernama Ocean Star. Dari kejauhan, sosoknya menjulang seperti sebuah kota terapung. Lapisan dek bertingkat dihiasi lampu-lampu yang berkilauan. Seakan bintang-bintang diturunkan dari langit lalu ditata rapi di atas air. Restoran mewah dengan dinding kaca, ruang hiburan penuh tawa, kolam renang berair jernih, bahkan taman mini dengan pepohonan buatan menjadikan kapal itu sebuah dunia tersendiri, terputus dari daratan. Setiap malam, kehidupan di kapal berubah menjadi pesta. Musik berdentum dari panggung utama, denting gelas anggur bersahut-sahutan, sementara penumpang berbalut gaun elegan dan jas mahal menari dengan riang. Tawa, percakapan, dan cahaya lampu kristal berpadu, menciptakan suasana gemerlap yang seolah tak pernah mengenal kata henti. Dunia seakan mengecil, terbatas pada pesta yang tak kunjung usai. Namun, di balik gegap gempita itu, ada sosok sederhana bernama Amir. Ia hanyalah seorang petugas kebersihan. Pakaian kerjanya lusuh, sepatu kerjanya usang, tangannya kasar karena sering memegang pel, sapu, dan ember. Tubuhnya selalu berbalut peluh, wajahnya lelah, tetapi sorot matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Amir tidak iri pada kemewahan yang ia lihat setiap hari. Baginya, ada harta lain yang jauh lebih berharga. Di saku bajunya tersimpan sebuah mushaf kecil. Kulitnya mulai mengelupas, lembarannya sudah menguning. Namun di sanalah tersimpan kenangan paling berharga. Pesan terakhir sang ayah sebelum meninggal. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Nak, ia penuntunmu di darat maupun laut. Kata-kata itu terus terngiang dalam hati Amir, menjadi pelita yang tak pernah padam. Ketika para penumpang larut dalam tawa dan musik, Amir justru merasa damai dengan mushaf kecil itu. Di tengah gemerlap Ocean Star, ia hidup dalam dunia yang berbeda. Sunyi, sederhana, namun penuh makna. Setiap kali Amir selesai bertugas, ia selalu mencari tempat yang paling sunyi di kapal megah itu. Langkahnya pelan menapaki tangga besi menuju geladak paling atas, jauh dari hiruk-pikuk pesta, musik, dan cahaya gemerlap. Di sana, hanya ada angin laut yang berhembus lembut dan suara ombak yang berkejaran menabrak lambung kapal. Langit malam terbentang luas, bertabur bintang, seolah samudra di atas berpadu dengan samudra di bawah. Amir duduk bersila di sudut geladak, di dekat pagar besi yang dingin. Dari saku bajunya, ia keluarkan mushaf kecil peninggalan ayahnya. Jemarinya yang kasar menyentuh sampul usang itu dengan penuh hormat. Seakan ia sedang menyentuh hati ayahnya yang selalu mengingatkan pada Allah. Perlahan, bibirnya bergetar melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh deru mesin kapal dan nyanyian angin, namun cukup untuk menenangkan hatinya yang lelah. Sesekali Amir berhenti membaca, lalu menatap ke arah samudra gelap yang luas tak bertepi. Dalam hatinya ia berbisik, betapa kecilnya aku di hadapan MU, ya RAB. Laut ini begitu luas, dan aku hanyalah debu di tengahnya. Kata-kata itu menetes dari hatinya tanpa ia sadari, menjadi doa yang terbang bersama angin malam. Kebiasaan Amir tidak selalu luput dari perhatian. Beberapa penumpang yang lewat terkadang berhenti sejenak. Ada yang terdiam, terkesima oleh ketenangan wajah Amir di tengah gemerlap dunia. Namun, tidak sedikit pula yang mengernyitkan dahi, merasa heran, mengapa ada orang yang memilih duduk sendirian dengan sebuah buku lusuh. Sementara pesta dan hiburan mewah terbuka di setiap sudut kapal, bisikan tentang Amir perlahan menyebar. Ada yang menyebutnya, lelaki aneh yang membaca kitab di geladak. Ada pula yang menyebutnya, sosok suci di tengah pesta. Namun, bagi Amir, semua itu tidak penting. Ia hanya ingin menjaga wasiat ayahnya, tidak pernah melepaskan Al-Quran, di darat maupun laut. Kabar tentang kebiasaannya akhirnya sampai juga ke telinga kapten kapal, Adrian. Sang kapten dikenal tegas,
disiplin, dan tak kenal takut. Ia ahli membaca peta, pandai memimpin, dan sangat percaya diri pada teknologi radar yang canggih. Namun, di balik kepemimpinannya yang dihormati, tersimpan sifat yang berbahaya, kesombongan. Adrian meyakini bahwa mesin dan kemampuannya sendirilah yang menguasai samudra, bukan kekuatan Tuhan yang tak terlihat. Dan tanpa disadari Amir, pertemuannya dengan Kapten Adrian yang angkuh itu hanya tinggal menunggu waktu. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Matahari perlahan turun ke ufuk barat, meninggalkan cahaya hangat yang memantul di permukaan laut. Angin laut berhembus lembut, membuat bendera kapal Ocean Star berkibar anggun. Penumpang bersantai di dek, sebagian menikmati minuman dingin, sebagian lagi sibuk mengabadikan momen senja dengan kamera mereka. Di tengah suasana indah itu, Amir kembali duduk di gelada atas. Mushaf kecilnya terbuka, bibirnya melantunkan ayat-ayat dengan suara lembut. Ia tidak peduli pada hiruk-pikuk sekitarnya. Bagi Amir, lantunan itu adalah jeda dari penat, sekaligus jalan untuk merasa dekat dengan Allah. Namun, dari arah lain, muncul sosok Kapten Adrian. Dengan seragam putih lengkap, topi kapten berkilau, dan langkah penuh wibawa, ia berdiri tegak menatap samudra. Orang-orang langsung memberi jalan ketika ia lewat. Kapten itu memang dikenal keras, disiplin, dan dihormati. Tetapi dalam sorot matanya tersimpan kesombongan yang sulit disembunyikan. Pandangan Adrian akhirnya jatuh pada Amir. Ia melihat lelaki sederhana itu membaca sebuah buku lusuh di tengah gelada. Senyum sinis menyungging di wajahnya. Ia melangkah mendekat, suaranya lantang memecah ketenangan. "Hei, apa yang kau lakukan di sini? Membaca buku kecil itu?" "Hahaha," Kapten terkekeh. Suaranya penuh meremehkan. "Apakah itu bisa membuat kapal ini melaju lebih cepat? Atau menolongmu kalau badai datang?" Amir menutup mushaf perlahan, lalu menunduk hormat. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Tuan, ini bukan sekadar buku. Ini firman Allah, penenang hati dan pelindung siapa saja yang membacanya." Jawaban itu membuat senyum Adrian menghilang. Kata-kata Amir menusuk harga dirinya. Baginya, di lautan ini tidak ada yang lebih berkuasa selain kecanggihan radar, mesin, dan keterampilannya sebagai kapten. Bagaimana mungkin seorang awak kebersihan berani mengatakan ada sesuatu yang lebih kuat daripada dirinya? Dengan geram, Adrian merampas mushaf kecil itu dari tangan Amir. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, menantang pandangan semua orang yang mulai memperhatikan. "Kalau benar ini firman Tuhan, mari kita lihat apakah laut mau menjaganya," katanya lantang. Suaranya penuh kesombongan. Amir terperanjat, matanya membesar. "Tuan, jangan. Itu mushaf ayah saya," seruannya lirih, tertelan oleh gelak tawa beberapa penumpang yang tidak memahami kesakralan benda itu. Namun Adrian tidak peduli. Dengan sekali ayunan tangan, ia melempar mushaf itu jauh ke laut. Benda kecil itu melayang di udara sejenak, lalu jatuh ke ombak yang bergulung, menghilang di telan samudra. Hening. Suasana yang semula riuh mendadak senyap. Amir terisak, lututnya lemas. Tangannya terulur ke arah laut meski sia-sia. Bibirnya bergetar melantunkan doa lirih. "Ya Allah, lindungilah firman MU." Para penumpang menatap antara kaget dan ngeri. Sebagian tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Dan di kejauhan, samudra mulai beriak, seakan tidak terima atas penghinaan yang baru saja terjadi. Tak lama setelah mushaf itu dilemparkan ke laut, langit yang tadinya cerah mulai berubah. Senja keemasan perlahan tertelan oleh gumpalan awan kelabu yang datang dari ufuk. Angin yang sebelumnya sejuk berhembus lembut kini berdesir lebih kencang, membuat bendera kapal berkibar liar dan tirai-tirai di dek bergoyang keras. Gelas-gelas minuman di meja bergetar, sebagian jatuh pecah, menambah suasana aneh yang mulai dirasakan semua orang. "Ini hanya angin biasa." Kapten Adrian bersuara lantang, mencoba menenangkan penumpang sekaligus membenarkan dirinya sendiri. Namun nada suaranya terdengar bergetar. Kru kapal mulai berlarian, menerima laporan dari ruang kendali. Radar mengeluarkan bunyi peringatan, layar-layar digital menampilkan grafik badai yang semakin mendekat. Suasana di kapal berubah panik. Para penumpang yang tadinya tertawa kini menjerit. Ada yang segera masuk ke kabin, ada yang berlari sambil memeluk anak-anak mereka,
Ada pula yang bersujud ketakutan di lantai dek yang mulai basah diterpa hujan. Sementara itu, kilatan petir memecah langit, menyambar laut yang bergolak. Suara guntur menggema, menggetarkan dada siapa saja yang mendengarnya. Kapal Ocean Star yang megah itu berguncang hebat. Ombak besar menghantam lambung, membuat tubuh para penumpang terhuyung. Lampu-lampu di beberapa sudut padam sesaat, menambah kepanikan. Suara mesin meraung, berjuang melawan derasnya arus. Di tengah kekacauan itu, Amir berdiri dengan pakaian basah kuyup. Air hujan bercampur air mata mengalir di wajahnya. Ia menengadah, kedua tangannya terangkat tinggi. Suaranya bergetar penuh kepasrahan. Astagfirullah. Ya Allah, jangan murkakan kami karena kesombongan satu orang. Ampunilah kami, ampunilah ia yang angkuh. Sebagian penumpang yang mendengar ikut tergerak. Ada yang spontan menirukan ucapannya. Ada yang berbisik istighfar meski suaranya tenggelam oleh gemuruh badai. Namun, di sisi lain, Adrian tetap berusaha mempertahankan wibawa. Tangannya menggenggam kemudi erat-erat, wajahnya tegang, keringat bercampur air hujan menetes. Aku kapten di sini. Aku yang akan mengendalikan kapal ini, teriaknya, meski dalam hatinya mulai merasakan ketakutan yang tak mampu ia akui. Badai semakin menggila. Ombak menjulang tinggi, seolah dinding air raksasa yang siap menelan Ocean Star. Petir menyambar lagi, kali ini sangat dekat, membuat dek berguncang. Penumpang menjerit histeris, sementara para kru hampir putus asa mengendalikan peralatan navigasi yang terus mengirimkan sinyal bahaya. Laut yang biasanya tenang kini seperti makhluk buas yang sedang murka. Setiap orang di kapal itu menyadari, ini bukan badai biasa. Ada sesuatu yang lebih besar sedang berbicara lewat gulungan ombak dan suara guntur. Dan di tengah semua ketakutan itu, hanya satu suara yang terdengar tulus. Doa Amir yang tak henti memohon ampunan. Seakan ingin melindungi semua jiwa dari murka samudra yang sedang menagih balas. Badai terus mengguncang Ocean Star. Ombak raksasa setinggi gedung berulang kali menghantam kapal, membuatnya miring ke kiri dan ke kanan. Suara besi berderit, piring-piring pecah, dan jeritan penumpang berpadu dengan gemuruh guntur. Air hujan turun tanpa henti, menenggelamkan dek dalam genangan. Setiap orang merasakan maut begitu dekat, seolah samudra hanya menunggu saat untuk menelan mereka. Amir berdiri di tengah kepanikan, tubuhnya basah kuyup, namun wajahnya tetap tegar. Ia menengadah, kedua tangannya terangkat tinggi. Suaranya nyaris tertelan oleh raungan angin, tetapi doa yang ia panjatkan keluar dari hati yang paling dalam. Ya Allah, kami lemah di hadapan MU. Jangan hukum semua karena kesombongan satu hamba. Ampunilah kami. Ampunilah ia yang angkuh. Lindungilah kami, ya Rab. Tiba-tiba, seorang perempuan muda berlari ke arahnya. Rambutnya basah, wajahnya pucat ketakutan. Tangannya gemetar menggenggam pagar dek. Dengan suara parau ia memohon, "Tolong, ajarkan aku berdoa seperti engkau. Aku tak tahu harus berkata apa lagi." Amir menatapnya penuh iba. Dengan suara lembut ia berkata, "Sebutlah nama Allah. Katakan astagfirullah. Mintalah ampunan dan perlindungan." Perempuan itu mengangguk, lalu menirukan lirih, "Astagfirullah, astagfirullah." Air matanya bercampur dengan hujan, namun hatinya terasa lebih tenang. Suara istighfar itu rupanya menular. Penumpang lain yang mendengar ikut menirukan. Satu demi satu, mereka mengucapkan doa, meski dengan bahasa yang berbeda. Ada yang bersujud di lantai dek yang basah. Ada yang menengadah dengan tangan gemetar. Dalam sekejap, riuh jeritan berubah menjadi lantunan doa yang menggema di tengah badai. Laut tetap bergolak, tetapi kini terdengar suara lain, suara hati manusia yang berserah. Untuk pertama kalinya sejak keberangkatan, penumpang yang berasal dari bangsa, agama, dan status berbeda bersatu dalam ketakutan yang sama, lalu menyerahkan diri pada Tuhan yang sama. Kapten Adrian masih berdiri di ruang kemudi. Tangannya gemetar menggenggam setir. Matanya terpaku pada radar yang terus berkedip merah. Dadanya sesak. Tiba-tiba ia teringat mushaf kecil yang dilemparkannya ke laut sore tadi. Rasa bersalah menekan jiwanya. Tubuhnya lemas, dan akhirnya ia jatuh berlutut di samping kemudi. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku telah salah." Petir terakhir menyambar,
menerangi geladak dengan cahaya putih yang menyilaukan. Sesudah itu, angin berangsur melemah. Ombak besar mulai mengecil. Perlahan, badai yang menggila berhenti seakan tunduk pada doa yang telah menggema dari ratusan mulut yang ketakutan. Kesunyian menyelimuti kapal. Hanya suara tangis syukur yang terdengar, bercampur dengan desah lega dari orang-orang yang selamat. Malam yang kelam kini diterangi cahaya rembulan yang menembus sisa awan kelabu. Semua orang tahu, apa yang baru saja terjadi bukan sekadar badai biasa. Itu adalah peringatan. Fajar menyingsing di ufuk timur. Setelah malam penuh kegelapan dan badai yang mencekam, sinar matahari perlahan menembus kabut tipis, memantulkan kilau keemasan di permukaan laut. Ocean Star tampak letih. Ket kapal yang mewah kini basah kuyup, sebagian lampu pecah, dan dek penuh serpihan kaca serta kursi yang terbalik. Namun, kapal itu masih utuh, terapung tenang di samudra luas. Penumpang keluar dari kabin satu persatu. Wajah-wajah mereka pucat, mata sembab, pakaian basah dan kusut. Ada yang berpelukan dengan keluarga, ada yang menangis terseduh karena selamat, dan ada pula yang terdiam menatap laut dengan pandangan kosong. Namun di balik kelelahan itu, semua merasakan satu hal yang sama, syukur. Di depan kerumunan penumpang dan kru, Kapten Adrian berdiri. Tak lagi dengan seragam putih rapi yang gagah, melainkan pakaian basah, kusut, dan wajah penuh kelelahan. Matanya sembab, tanda semalaman ia bergumul dengan rasa takut dan penyesalan. Suaranya parau saat ia mulai berbicara, namun terdengar jelas di antara keheningan yang melingkupi dek. Aku memohon maaf kepada kalian semua. Ia menarik napas dalam, suaranya bergetar. Semalam, dengan kesombongan, aku menantang firman Allah. Aku meremehkan kitab suci yang seharusnya dihormati. Dan karena keangkuhanku itu, hampir saja kita semua binasa. Tak ada yang mengejek, tak ada yang mencaci. Justru banyak penumpang yang menunduk, menahan air mata. Seorang lelaki tua di antara penumpang berbisik lirih, kesombongan seorang manusia bisa mendatangkan murka, tapi doa bersama bisa mendatangkan ampunan. Ucapan itu membuat banyak orang mengangguk setuju. Air mata menetes di pipi Adrian. Ia tidak lagi mampu berdiri tegak dengan kebanggaan seorang kapten. Lututnya goyah. Lalu ia jatuh berlutut di hadapan semua. Dengan suara bergetar ia berseru, "Aku tidak lagi bisa menyangkal kebenaran. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Seisi kapal terperangah. Hening sesaat, lalu terdengar teriakan takbir menggema serentak. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suasana berubah haru. Ada yang menangis, ada yang tersenyum lega, bahkan ada yang langsung memeluk sang kapten. Amir yang berdiri tidak jauh dari situ, meneteskan air mata bahagia. Hatinya bergetar menyaksikan bagaimana mushaf kecil peninggalan ayahnya, meski kini entah di mana, telah menjadi jalan hidayah bagi seorang manusia yang sebelumnya keras kepala. Ia mendekat, menepuk bahu sang kapten, dan berbisik lembut, Allah Maha Pengampun. Ia telah memilihmu untuk kembali. Samudra pagi itu tenang, seolah ikut menjadi saksi. Burung-burung camar terbang rendah, matahari naik perlahan, dan udara terasa segar setelah semalam penuh badai. Semua orang tahu, peristiwa itu bukan kebetulan. Bukan badai biasa, bukan sekadar cuaca. Itu adalah peringatan, sekaligus kasih sayang Allah yang membuka pintu taubat bagi siapapun yang ingin kembali. Dan sejak hari itu, Ocean Star tak lagi hanya dikenal sebagai kapal mewah di samudra. Ia menjadi saksi sebuah perjalanan jiwa, tentang kesombongan yang dipatahkan, doa yang menyelamatkan, dan hidayah yang datang di saat paling genting.